Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila, NIM 22016106, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tataran sintaksis. Pengertian sintaksis. Pateda mengatakan bahwa sintaksis berasal dari kata Yunani, sun dan latein. Sun berarti dengan, dan latein berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis, dan dari bahasa Inggris, yaitu sintak. Menurut CIR 2012 halaman 206, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Alat sintaksis. 1. Urutan kata. CIR 2012 halaman 213 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Contohnya letak urutan kata SPOK, yaitu kucing mencakar anak anjingku tadi pagi. 2. Bentuk kata. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afiks-afiks tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. Kencono 1997 halaman 54. Contohnya, pada kalimat 1, sayur beli ibu. Pada kalimat 2, sayur dibeli ibu. Kalimat 1 tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Kalimat 1 tidak gramatikal karena kata sayur tidak mungkin melakukan aktivitas. Agar kalimat 1 tersebut berterima, verba beli harus dibubuhi verbiks di, seperti yang terdapat pada kalimat 2. 3. Intonasi. Sebuah kalimat dengan unsur segmental yang sama, misalnya kalimat ibu sedang sakit dengan intonasi deklaratif, akan menjadi kalimat bermodus interrogatif jika intonasinya diubah. Contohnya, pada kalimat 1, ibu sedang sakit. Pada kalimat 2, ibu sedang sakit, merupakan salah satu alat sintaksi yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan intonasi dapat mengubah makna suatu satuan bahasa. 4. Konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi. CIR 2012 halaman 218. Terkait dengan pendapat CIR 2012 halaman 218 tersebut, Kencono 1997 halaman 56 menamakan alat sintaksis yang disebut konektor itu dengan partikel atau kata tugas. Konektor dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Konektor koordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Konjungsi seperti dan, atau, dan, tetapi adalah konektor koordinatif. Contohnya, A. Ibu dan ayah pergi ke pasar. B. Saya atau dia yang kamu tunggu. Konektor subordinatif adalah konektor yang kedudukannya tidak sederajat. Maksudnya, konstituen yang satu merupakan konstituen atasan dan konstituen yang lain menjadi konstituen bawahan. Konjungsi kalau, meskipun, dan karena adalah contoh konektor subordinatif. CIR 2012 halaman 18. Satuan sintaksis. 1. Kata. Secara gramatikal, kata mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Dengan kata lain, kata berpotensi untuk bersendiri.
umpamanya sebagai kalimat jawaban dan kalimat imperatif. Kencono 1997 halaman 56. 1. Mau. Jawaban dari kalimat mau kau kalau kuajak. 2. Sila. Jawaban dari kalimat siapa yang tidak hadir. 3. Minggir. Suruhan pada sopir angkot. 4. Diam. Perintah pada siswa yang meribut saat belajar. Frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan bersifat non-prediktif. Frasa merupakan satuan bahasa yang dapat mengisi salah satu fungsi sintaksis. CR 2012 halaman 225 mengelompokkan frasa atas 4 macam, yaitu frasa eksosentris, frasa endosentris, frasa koordinatif, dan frasa apositif. 1. Frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Contohnya, 1. Mereka sedang belajar di perpustakaan. 2. Ibu pulang dari pasar. 2. Frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku yang sintaksis sama dengan keseluruhannya. Contohnya, 1. Ayah sedang membaca koran di ruang depan. 2. Harga rumah itu sangat mahal. 3. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Sebab bentuknya yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun, dan lain-lain. Contohnya, 1. Suaranya makin lama makin serak. 2. Ayah dan ibu baru pulang dari luar kota. 4. Frasa apositif. Frasa apositif adalah frasa yang salah satu unsurnya sebagai keterangan, namun keterangan itu dapat mengganti kedudukannya yang diterangkannya. Contohnya, 1. Pak Ahmad guru baru di sekolah kami. 2. Dika membelikan boneka untuk Nita, adiknya. Klausa. Pengertian klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya, klausa akan dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Berdasarkan strukturnya, dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. 1. Klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Contohnya, ayah bekerja, kakak menyapu. 2. Klausa terikat. Klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Contohnya, ayah pulang tadi siang, kami sudah berangkat dari kemarin. Sedangkan klausa berdasarkan kategori kata menjadi predikat, yaitu klausa verbal dan nonverbal. 1. Klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, saya membaca puisi, kucing melompat ke atas meja. 2. Klausa nonverbal. Klausa nonverbal adalah klausa yang predikatnya berkategori selain kata kerja. Contohnya, kakek petani di desa itu, gajinya 5 juta per bulan. Kalimat. Kalimat merupakan susunan kata yang ada dalam bahasa tulis maupun lisan. Kalimat terdiri dari kata atau klausa dan dilengkapi dengan konjungsi. Kalimat akan membentuk pesan yang disampaikan kepada individu atau kelompok. 1. Kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti biasanya disebut kalimat dasar, adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat deklaratif, netral, dan afirmatif. Contohnya, paman datang, adik menangis. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, melalui proses penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, penginfeksian, pelepasan, ataupun penambahan. 2. Kalimat tunggal dan majemuk. Perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk terletak pada banyaknya klausa yang ada di dalam kalimat tersebut. Kalau klausanya hanya satu, maka disebut kalimat tunggal. Contohnya, ibuku masih cantik.
Sedangkan jika dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari satu klausa, maka disebut kalimat majemuk. Contohnya, Diana makan nasi lalu minum air putih. 3. Kalimat mayor dan minor. Kalimat minor diartikan sebagai kalimat yang hanya mengandung satu unsur pusat saja. Contohnya, tidur nyenyak, sudah kenyang. Kalimat mayor adalah kalimat yang minimal mengandung dua unsur pusat. Dua unsur pusat dalam kalimat mayor berupa subjek dan predikat. Contohnya, adik tidur nyenyak setelah main seharian. 4. Kalimat verbal dan nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tetapi kata benda atau nomina, kata sifat atau adverbia, ataupun sejenis kata lainnya. 5. Kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral. Kalimat aktif dapat diartikan sebagai kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dan menggunakan kata kerja tertentu dalam aktivitas atau tindakannya tersebut. Contohnya, anak-anak bermain dengan gembira. Sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya mendapatkan perlakuan, tindakan, atau pemberian kata kerja tertentu dalam aktivitasnya atau tindakannya. Contohnya, baju saya terkena tinta kemarin sore. Kalimat tengah yaitu kalimat yang subjek sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran perbuatan. Contohnya, Yuli menata alisnya. Dan kalimat netral yaitu kalimat yang tidak berstruktur pelaku perbuatan. Contohnya, Sule pelawak terkenal. 6. Kalimat positif dan negatif. Kalimat positif yaitu kalimat yang tidak mengandung partikel tidak dan bukan. Contohnya, anak itu selalu menghadiri rapat. Sedangkan kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung partikel tidak dan bukan. Contohnya, rumah itu bukan milik pemerintah daerah. 7. Kalimat tanya, perintah dan berita. Kalimat tanya yaitu kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang yang dipertanyakan itu. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Sedangkan kalimat perintah yaitu kalimat yang bertujuan memberikan permintaan pada lawan bicara untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Contohnya, jangan ganggu adikmu. Kalimat berita yaitu kalimat yang memberitahukan suatu informasi tertentu. Contohnya, hari ini cuaca agak mendung. Sekian tataran sintaksis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.